Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Elia Cahya Pratiwi. saya Salma Sabila, saya Syirah Rambut Zalifah, Saya Ayu Rahmawati. Saya Aisyah Prameswari. saya Rafani Aurelia. Berikut penjelasannya. Baik, saya Rafani Aurelia akan menjelaskan sejarah PAUD secara internasional berdasarkan artikel atau jurnal yang saya dapat berjudul The History of Kindergarten from Germany to the United States, yang artinya sejarah taman kanak-kanak dari Jerman ke Amerika Serikat, yang ditulis oleh Christina Moore Muelle. Dalam artikel jurnal tersebut mengemukakan sejarah bahwa TK atau PAUD berawal pada tahun 1817, di mana seseorang bernama Froebel mendirikan sekolah di daerah Keilhau, Jerman, di mana ia menggabungkan beberapa gagasan Pestalozzi. Lalu Froebel pindah ke daerah Blankenburg, Jerman pada tahun 1837, di mana ia mendirikan sekolahnya yang kemudian dikenal sebagai kindergarten atau taman kanak-kanak. Pada masa itu, Froebel menyerukan agar para wanita Jerman bersatu dan mendukung taman kanak-kanak tersebut, karena ia menggambarkan anak-anak sebagai taman dan guru sebagai tukang kebun. Istilah taman kanak-kanak pun muncul. Kinder berarti anak dan garten berarti kebun. Para guru yang disebut kindergarteners dipanggil untuk mendidik anak-anak sejak usia dini melalui pengalaman mereka sendiri untuk menjadi manusia yang terintegrasi dan utuh. Disebutkan dalam artikel atau jurnal ini, di sekolahnya Froebel pada tahun 1974 menekankan tentang permainan yang dimulai dengan kegiatan sederhana dan kemudian berkembang menjadi permainan yang lebih kompleks untuk anak usia dini. Ia merasa bahwa anak-anak harus belajar melalui permainan. Ia menghabiskan 10 tahun menyempurnakan konsep taman kanak-kanaknya, dan akhirnya ia menciptakan 20 mainan edukatif, lagu, dan permainan jari yang diberikan kepada anak usia dini. Setelah itu, pada tahun 1967, Froebel juga menulis tentang 3 prinsip, yaitu imitasi sosial, belajar melalui ekspresi, dan permainan sistematis yang dimasukkan ke dalam taman kanak-kanaknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perpindahan asal PAUD dari Jerman ke Amerika Serikat. Perpindahan taman kanak-kanak dari Amerika Serikat dimulai pada tahun 1848 ketika adanya revolusi yang berdampak kepada orang-orang penduduk di Jerman, menyebabkan mereka melarikan diri dari negara untuk menghindari dampak revolusi tersebut. Seseorang bernama Karl Schwartz dan istrinya Margareta Meyer Schwartz berimigrasi ke Watertown, Wisconsin. Ibu Schwartz pernah belajar di Jerman di bawah bimbingan Froebel. Ia membuka taman kanak-kanak di rumahnya dan memperhatikan metode yang dipelajari di Jerman untuk mengajar anak-anaknya. Pada tahun 1859, dalam pertemuan tak sengaja dengan Margareta Schwartz, Elizabeth Peabody mulai tertarik dengan pendidikan taman kanak-kanak ini. Pada tahun 1960, ia membuka taman kanak-kanak berbahasa Inggris pertama di wilayah Boston, Massachusetts. Sementara itu, ibunya Schwartz memberinya sebuah pamflet yang berisi sebagian dari buku Froebel. Elizabeth mendasarkan kurikulum pada prinsip yang dibacanya. Setelah bertahun-tahun mencoba untuk mencapai jenis pendidikan khusus ini, ia menyadari bahwa program dan kurikulum yang ditetapkannya itu tidak didasarkan pada ide asli dari Froebel. Ia memutuskan untuk pergi ke Jerman untuk mempelajari taman kanak-kanak dengan program kurikulum dari Froebel agar dapat benar-benar menggabungkan ide di taman kanak-kanak Amerika. Ketika sudah di Jerman, Elizabeth belajar di kindergarten seminari yang dikelola oleh Baroness von Marenholtz-Bülow, yang pernah bekerja dengan Froebel di taman kanak-kanaknya dan merupakan salah satu pelatih taman kanak-kanak terbaik di Jerman. Ketika Baroness bertemu dengan Elizabeth, ia merasa bahwa mendirikan taman kanak-kanak Froebelian di Amerika Serikat adalah tugasnya. Kemudian pada tahun 1868, Elizabeth membawa Matilda Kriege, anak
didik Baroness Maren Holtz ke Boston. Hal ini menjadi awal pertumbuhan dan pergerakan taman kanak-kanak di Amerika Serikat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Revani tadi dari artikel jurnal yang sudah kami dapat, yang dimana perkembangan taman kanak-kanak di Amerika Serikat pada abad ke-19 itu industrialisasi menyebabkan banyak ibu bekerja di luar rumah, sehingga pengasuhan anak menjadi perhatian utama. Penitipan anak harian difokuskan pada praktik pengasuhan anak dan menggantikan ibu-ibu yang tidak dapat mengasuh anak mereka dan dianggap kurang mampu dalam menjalankan tugas keibuan mereka oleh masyarakat. Elizabeth Peabody dan Susan Blow, mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam gerakan taman kanak-kanak di Amerika Serikat. Blow belajar di Eropa di bawah bimbingan Maria Blood yang telah belajar taman kanak-kanak dari Janda Froebel. Blow kemudian mendirikan taman kanak-kanak pertama di St. Louis pada tahun 1873. Pada saat itu, William T. Harris pun mendukung pendirian TK dan Maria Blood juga guru yang datang dari Eropa untuk membantu melatih guru-guru TK di Amerika Serikat. Dan Frederick Froebel sebagai pencipta konsep TK yang menekankan pada bermain dan kegiatan yang berpusat pada anak. Pada awal abad ke-20 muncul perdebatan mengenai prinsip-prinsip taman kanak-kanak Froebel. Beberapa pihak merasa bahwa prinsip-prinsip tersebut terlalu kaku dan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan anak. Hal ini menyebabkan perubahan dalam kurikulum dan metode pengajaran taman kanak-kanak. Kurikulum taman kanak-kanak juga mulai memasukkan berbagai bidang pelajaran seperti seni, studi alam, dan kehidupan sosial. Pada tahun 1920-an, penelitian di bidang pendidikan semakin berkembang dan mempengaruhi praktik taman kanak-kanak. Pada akhirnya, taman kanak-kanak diintegrasikan ke dalam sistem sekolah umum. Sejarah PAUD secara internasional, yaitu awal mula pada abad 18. Istilah kindergarten atau taman kanak-kanak baru dipakai Froebel tahun 1837. Pemikiran untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak telah ada jauh sebelum itu. Beberapa tokoh penting seperti Martin Luther, Comenius, Pestalozzi, Darwin, dan Seguin memberi sumbangan yang tak ternilai untuk menyarankan agar anak laki-laki sebaiknya diberi pendidikan formal. Hal ini didasarkan atas penyataan bahwa anak laki-laki pada saat itu merupakan tulang punggung keluarga yang harus mampu menghidupi keluarganya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Untuk itu, anak laki-laki sebaiknya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyarankan agar musik dan olahraga dimasukkan dalam kurikulum. Oke, selanjutnya tokoh lain adalah John Comenius. Pada tahun 1592 sampai 1670, ia menginginkan agar semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Idenya yang cemerlang dan masih dipakai sampai sekarang adalah kurikulum yang terintegrasi, yaitu integrated curriculum, dan kurikulum yang memberi kesempatan anak untuk belajar pengalaman langsung. Kurikulum yang terintegrasi tidak memisahkan bidang studi seperti matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa. Pada abad 19, salah satu tokoh pendiri taman kanak-kanak yang tenar pada abad ini adalah Friedrich Wilhelm Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel pernah belajar pada Pestalozzi yang mendirikan kindergarten di Jerman pada tahun 1837. Yang menarik dari sekolah Froebel ini adanya gift dan occupation. Gift adalah adanya benda-benda real untuk sarana belajar anak. Froebel dilahirkan dari keluarga yang religius. Meskipun tidak sependapat dengan ayah dalam hal agama, konsep pendidikannya tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Menekan hubungan anak dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bagi dirinya adalah agar anak dapat memahami kesatuan antara dirinya dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya. TK model Froebel ini terus memiliki pengaruh yang besar dan berkembang sampai awal 1900-an. Oleh karena itu, Froebel disebut sebagai bapak taman kanak-kanak.
Ada juga pada abad 19 ini juga terdapat tokoh penting yaitu Robert Owen pada 1771 sampai 1852. Ia tokoh PAUD di Amerika Serikat. Ia mendirikan lembaga pembentukan karakter di New Lanark di Skotlandia pada tahun 1816. Sekolahnya ini mirip dengan konsep Froebel dan Bertolozzi, menekankan pembelajaran melalui benda konkret. Owen menitik beratkan pada pengalaman empiris, percaya bahwa ilmu diperoleh dari interaksi dengan objek nyata. Oleh karena itu, ia memasukkan binatang, tumbuhan, dan kunjungan ke kebun binatang dalam kegiatan belajar mengajar. Itulah yang akan disambung oleh Shiren. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Salwa tadi berdasarkan artikel jurnal yang sudah kami dapatkan. Yang dimana itu pada abad ke-20, revolusi industri itu pada pertengahan abad ke-18 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan TK di Eropa maupun di Amerika. Dengan ditemukannya mesin uap ini memiliki penyebabnya, yaitu pemikiran masyarakat yang berubah. Yang dimana adanya aliran empirisme ini menekankan pentingnya pengalaman atau fakta untuk memperoleh pengetahuan, yang dimana untuk memperoleh pengetahuan itu mereka bisa menggunakan observasi maupun menggunakan eksperimen sebagai dasar memperoleh pengetahuan tadi. Yang dimana salah satu tokohnya pada saat ini ialah Maria Montessori, yang dimana ia dilahirkan di Chiarareve, Ancona, Italia pada tahun 1870. Ia membuka sebuah sekolah yang bernama Casa dei Bambini atau Rumah Anak pada tahun 1907. Pengalamannya semakin hari semakin dikenal dengan nama Montessori School. Nah, yang dimana juga pengalaman ini ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Pedagogic as Applied to Child Education in the Children's House. Nah, Montessori ini menggambarkan kodrat anak itu sebagai makhluk yang memiliki daya serap informasi yang sangat tinggi, atau yang dikenal dengan teori The Absorbed of Mind. Yang dimana menurut teori ini, anak memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap informasi dari lingkungannya. Nah, dari sekolah Montessori ini, anak-anak juga dilatih untuk menguasai keterampilan yang seharusnya ia capai untuk seumur hidupnya atau long life skill. Yang dimana keterampilan ini ialah seperti mengancingkan baju, memakai kaos kaki, dan juga mengenali sepatunya. Lalu juga anak diajarkan untuk bisa membaca serta juga bisa menulis. Pada artikel jurnal yang sudah kami dapatkan ini juga, ada John Dewey pada 1989 sampai 1952 itu memandang bahwa pendidikan merupakan proses kehidupan itu sendiri dan bukan semata-mata mempersiapkan anak untuk di masa depan yang akan datang nanti. Tetapi pendidikan merupakan proses berkontribusi, pengalaman yang tak pernah ada akhirnya. Oleh karena itu, sekolah sebaiknya memanifestasikan kehidupan itu sendiri, sebagaimana kehidupan yang dialami anak di keluarga maupun di masyarakatnya. Terakhir, pada tahap ini muncul pula tokoh-tokoh pendidikan yang pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan TK, yaitu seperti Erikson, B.F. Skinner, Jean Piaget. Nah, yang itu belum mengembangkan tujuan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor yang bertahap. Skinner juga seorang behavioristik yang menelekorkan behavioral adjektif, yang dimana itu perilaku yang dapat diamati untuk mengukur hasil dari pembelajaran seseorang. Dan terakhir juga Piaget mengembangkan teori perkembangan anak, baik aspek intelektual maupun aspek moral. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan artikel jurnal yang telah kami temukan bersama teman saya, yaitu Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Dunia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Sejarah pendidikan anak usia dini di dunia. Para intelektual pendidikan anak usia dini sering melacak pengakuan sejarah yang relatif baru dari masa kanak-kanak sebagai periode unik dalam kehidupan dan penulisan filsuf Eropa abad ke-17 dan 18. Comenius mengkarakteristikkan sekolah ibu sebagai sarana yang paling sesuai untuk pendidikan dalam 6 tahun pertama kehidupan dan menganjurkan bahwa anak belajar secara spontan dalam bermain apapun yang mungkin dipelajari di rumah. Pendidikan anak usia dini dalam sejarah mengalami perkembangan yang berarti khususnya di negara-negara. Ada beberapa periode dan tahap perkembangan pendidikan anak usia dini, yaitu zaman kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan pada zaman masa kemerdekaan. Zaman kerajaan perkembangan anak usia dini telah dilaksanakan pada saat itu. Anak-anak raja pada umumnya belajar pada empu-empu.
Dalam kontras dengan sikap humanis terhadap perkembangan anak yang muncul di Eropa, membesarkan anak praktik di koloni-koloni Amerika selama abad ke-17 dan 18 siapapun didominasi oleh pengaruh spiritual. Meninjau sejarah perkembangan ECEC di beberapa negara meningkatkan kita bahwa di sebagian besar Eropa dan Amerika Utara dan bahkan di beberapa negara-negara berkembang seperti Cina dan India, kelas TK resmi pertama yang didasarkan pada filosofi didasarkan pada nilai-nilai agama tradisional dan keyakinan dalam pembelajaran sambil bermain. Didirikan di Jerman oleh Friedrich Froebel di awal 1800, faktor yang telah mempengaruhi perkembangan ECEC sejak 1960 yakni yang pertama, yaitu peran perubahan perempuan, terutama peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Yang kedua, yaitu urbanisasi dan pemerintahan dengan perkotaan atau perdesaan ketidakadilan. Yang ketiga, yaitu penurunan tingkat kesuburan. Yang keempat, yaitu penurunan atau hilangnya kekeluarga besaran. Yang kelima, yaitu kompensasi untuk kerugian. Yang keenam yaitu paparan pemimpin pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh yaitu globalisasi. Yang kedelapan, keyakinan yang berkembang bahwa pendidikan adalah hak dan pendidikan awal anak adalah hak juga, dan dampak dari komprensi hak anak. Yang kesembilan, yaitu keinginan untuk meningkatkan kinerja sekolah dasar dan untuk meningkatkan kesiapan sekolah dengan meningkatkan akses preschool. Yang kesepuluh, yaitu penelitian otak menyoroti nilai pendidikan awal. Yang kesebelas, yaitu penelitian ekonomi menekankan manfaat prasekolah, argumen model manusia. Yang kedua belas, yaitu peningkatan ketersediaan data membuat perbandingan dengan satu negara sendiri lebih terlihat. Yang ke-13 yaitu meningkatkan kesadaran oleh masyarakat dari nilai-nilai program prasekolah. Yang ke-14 yaitu peran organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan internasional. Pada awal 1961, tanggapan survei mengungkapkan banyak perkembangan dan isu-isu yang terus menjadi penting sepanjang 30 tahun ke depan, termasuk diantaranya yaitu keunggulan sekolah dasar bersama dengan pengakuan yang berkembang tentang pentingnya prasekolah. Tidak ada pelayanan pemerintahan tunggal secara konsisten bertanggung jawab atas kebijakan dasar program ECEC. Beberapa kementerian LSM dan organisasi swasta bertanggung jawab membuat kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, tiga yang paling penting, serta keadilan tenaga kerja dan keluarga membuatnya sangat sulit untuk berfungsi secara efektif. Untuk menilai kelancaran transisi dari rumah ke sekolah dan untuk menganalisis biaya ECEC dan investasi publik. Dalam meninjau nilai prasekolah, manfaat didefinisikan dan dibahas meliputi morbiditas anak yang lebih rendah, masalah yang berkaitan dengan sekolah dasar yang lebih sedikit, meningkatkan kinerja sekolah dasar dan di beberapa negara berkembang, perawatan kesehatan yang lebih baik dan bergizi. Selama 35 tahun terakhir di sini, masyarakat menjadi semakin sadar akan nilai-nilai program ini baik di negara maju dan berkembang. Penelitian hasil sekolah tampaknya telah berpengaruh meskipun hanya dalam tahun kemudian. Dimulai pada akhir 1980, tentu saja penelitian memainkan peran berpengaruh dalam hal manfaat positif dari prasekolah dalam perdebatan di Asia dan negara-negara Anglo-Amerika, Prancis, dan negara-negara Nordik, dan disebut dalam literatur mengenai perkembangan di banyak negara berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum.